La 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 la. 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 Kalian tahu nggak sih lagu itu? Aku bukan fans dia sih ya. Tapi oh my god, ketika tiba-tiba seorang rapper ini dibicarakan ya di seluruh dunia kayaknya ya, bukan hanya di Indonesia. So a lot of people already give comments and some people say, termasuk aku, oh aku nggak ngefans loh lagunya dia ini, tapi ini membuat aku kayak curious gitu ya. So banyak sekali orang-orang yang juga bilang kayak gini, I'm crying and I haven't lost somebody. I pray for all of you who lost somebody, stay strong. Jadi kayak gimana ya? Jadi mungkin dia ini menyukai sosok ini dan merasa kayak, oh come on man gitu. Jadi mereka tuh sangat tidak menyangka kalau orang seperti sosok dia ini yang dieluk-elukan banyak orang bahkan di seluruh dunia itu ternyata kenapa la 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 la. Pasti kalian tahu nggak sih lagu ini? Coba cari tahu ya. Jadi lagu ini memang membuat banyak sekali orang terhipnotis ya. Apalagi kalian yang mungkin angkatan tahun 70-an ya. Era-era 70-an nih lagu ini ngetop ya. Tapi kalau anak-anak yang sekarang ini kayaknya kalian nggak tahu deh gitu. Jadi kalian mesti cari tahu siapa dia gitu. Nah, jadi dia adalah seorang rapper dan dia juga adalah mantan dari seorang yang bernama Jilu, Jennifer Lopez ya. Oke. Jadi kenapa sih tiba-tiba dia itu menjadi buah bibir gitu? Aku baca ya ininya ya. Karena ini menarik banget untuk diketahui mungkin oleh kalian gitu. Jadi kalian tuh taunya bukan artis-artis dalam negeri aja. Nah, ini ada seorang bernama Sin Didi Combs ya, mantannya Jilu yang ditahan kasus perdagangan seks. Nah, jadi perdagangan sex gitu ya kan ya, kalau udah masuk ke gini kan kayaknya tuh sensitif banget ya. Nah, dia ini adalah seorang rapper ya yang dikenal dengan nama Puff Didi. Kini Sin Didi Combs ya ditangkap karena kasus perdagangan seks. Siapa sih Didi yang kasusnya ikut menyeret sederet artis terkenal? Jadi ternyata ada juga kebongkar nih ya. Kalian pasti tahu tentang ini ya. Siapa itu sosoknya Justin Bieber? Something like that ya. Kalau nggak salah Justin Bieber ini dia itu ternyata juga korban dari si Didi ini gitu. Puff Didi ini. Jadi Sin Didi ini ya lahir di Harlem dan dibesarkan di Mount Vernon, New York ya. Jadi usia dia sekarang adalah 54 tahun. Jadi sejak kecil kehidupannya itu sudah diwarnai dengan kriminalitas begitu. Nah, jadi ayahnya si Didi ini, ayahnya adalah seorang mantan anggota Angkatan Udara Amerika Serikat yang kemudian si bapaknya ini kerja bareng sama seorang bandar atau pengedar narkoboy. Wow. Terus bapaknya ini ditembak lah gitu pada saat si Didi ini umur 2 tahun. Oke ya, kita masuk ke ini ya. Jadi ayah si Didi ini, bapaknya itu namanya Melvin, didor sampai metong di mobilnya saat melakukan transaksi narkoboy ini. Aduh. Oke ya, terus udah gitu si Sin Didi ini kemudian dibesarkan oleh ibunya Janet yang bekerja sebagai asisten guru. Sejak kecil dia ini sudah menyukai musik rap ya. Namun Didi ini memilih mendaftar jurusan administrasi bisnis saat kuliah di Universitas Howard gitu ceritanya. Akhirnya dia berkarir lah dan bla 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 bla. Kita masuk ke ceritanya dan kemudian
banyak sekali hal-hal yang dia lakukan. Aduh, jadi ketika penangkapan ini sama polisi, dia itu berusaha untuk menyogok gitu loh. Ngerti kan menyogok ya, bahasa Indonesia menyogok itu apa ya? Jadi dia itu berusaha untuk memberikan uang kepada sejumlah polisi di sana. Tapi tahu nggak, itu udah beberapa kali dan polisi di sana tidak mau. Coba kalau di Indonesia kayak gitu ya, iya kan? Nah, karena gini, karena kejahatannya dia ini sudah terlalu banyak ya. Ada yang narkoboy gitu. Nah, pada saat penggerbekan di rumah dia ini, ya skandal ini kemudian kan meluas ceritanya. Dan penggebrekan susah ya bahasa Indonesia ini ya, di rumahnya itu oleh kepolisian yang menemukan ribuan botol pelumas. Buat apa? Menemukan ribuan botol pelumas, baby oil, serta narkoboy, memperkuat dugaan aktivitas ilegal yang melibatkan eksploitasi seksual. Aduh, ngeri ya. Jadi ternyata si P. Diddy ini banyak sekali korbannya, termasuk yang tadi aku sebutkan, Justin Bieber. Tapi nanti ya, ini di hal lain, di cerita yang lain. Buat kalian yang pengen tahu nih si Puff Diddy atau P. Diddy ini apa sih, kayak gimana sih mukanya ya. Jadi waktu aku ngeliat mukanya itu ya, dia kan warga kulit hitam ya. Nah, kalau nggak ada sesuatu yang aneh dalam dirinya kecuali ketika aku melihat matanya dia. Jadi matanya dia tuh kayak dilentikkan gitu sih. Lah dia tuh kan cowok, badannya gede ya. So apa kabar matanya yang dilentikkan gitu. Nah, jadi memang ini ada sebuah dugaan besar kalau Justin Bieber ini diduga menjadi korban. Loh kok bisa? Ya itu aja nanti ya. Nah, coba kita sekarang Manasuki ini mau ngelihat ya si P. Diddy ini, apakah benar yang dituduhkan sama dia pada saat digerbek sama polisi ya. Manasuki minta izin ya. Oke, kita lihat. Oke, aku rasa cukup ya. Ya, di sini ada Page of Pentacles ya. Jadi di sini ini sudah berbau uang ya. Tadi kan Manasuki bilang kalau pada saat penggerbekan atau apalah itu, karena dia ini pasti banyak uangnya ya. Dia adalah salah satu rapper di dunia yang sangat terkenal ya, Puff Diddy ini gitu. Coba kalian cari tahu ya. Jadi ini sudah ada nuansa uang ya. Jadi ada uang yang sudah dikeluarkan dia. Oke. Nah, di sini ada the Empress ya. The Empress ini mau ngasih tahu kalau memang dugaan yang dijeratkan atau dituduhkan kepada dia itu memang bukan kaleng-kaleng sih. Ya. Jadi ini banyaknya kejahatan atau banyaknya hal-hal aktivitas yang dia lakukan itu memang berhubungan dengan kriminalitas ya. Dan di kartu berikutnya ada terutama tadi itu pelumas oil buat apa ya. Nah, apakah kasus ini yang akan nanti menggegerkan beberapa minggu depan, jadi Oktober ya, ini prediksi Manasuki Oktober 2024 ya. Apakah kasus P. Diddy ini akan semakin digali sama kepolisian di Amerika Serikat, dan apakah kasus ini yang lebih banyak ya. Nah, jadi ini kan dugaannya dia ini sepertinya bisa kali ya. Coba kita lihat ya. Ya, memang jadi sebentar. Ya, jadi gini, dia ini bisa memang sama perempuan, tetapi lebih banyak dia ini bisa mainnya sama laki-laki gitu. Apa dong? Ya udahlah, pikir sendiri aja lah. Kalian kan udah dewasa ya, bukan anak kecil gitu loh. Oke, jadi apakah Oktober 2024
eh, apa ya, tindakan yang dilakukan oleh PDD ini semakin membuat dia terpojok, yang mana ini ada apa namanya, ada sebuah kejahatan kriminalitas yang menjurus ke lebih ke seksualitasnya. Ya, kita lihat Oktober 2024. Jawabannya iya. Jadi semakin akan banyak terkuak ya. Apakah banyak sekali nanti yang akan speak up? Banyak sekali yang akan speak up, dan terutama itu laki-laki semua, korban-korbannya PDD. Ya, kenapa mereka baru speak up sekarang? Karena mereka juga diberi uang dan somehow mereka juga mempunyai kesulitan untuk bicara. Satu, uang, ya. Kalau uang ini kan mungkin berdasarkan ketika mereka dipakai atau bagaimana. Aduh, bahasanya kok dipakai sih ya. Ya udahlah. Karena tadi itu kan banyak pelumas katanya. Ya, banyak oil di rumah dia. Ya buat apa lagi, ya kan? Supaya bisa lancar jaya gitu loh, ya. Nah, kalau yang itu mereka kan kebutuhannya uang, ya dikasih uang. Tapi ada orang-orang yang memang misalkan gini nih, bukan uang yang aku lihat di intuisi aku barusan. Jadi PDD ini ketika ingin membuat seseorang terkenal, apalagi laki-laki, dia tidak memberikan uang, tetapi dia menjanjikan popularitas. Ya, kalau kamu mau terkenal, kamu begini sama aku dan aku akan menjanjikan popularitas itu. Ya, apakah iya? Iya. Terus apakah orang-orang yang jadi gini, kayak contoh Justin Bieber, dia kan sudah terkenal, ya. Jadi kan kalau misalkan PDD ini membuat si Justin Bieber ini terkenal, ya udah dong. Berarti kan udah, dia sudah menjalankan janjinya, sudah mengkeep janjinya, ya. Sudah melakukan apa yang dia katakan, ya. Dia sudah menepati janji. Tapi ada nggak orang-orang yang ternyata sudah digituin, sudah dipakai, tetapi tidak populer atau tidak ngetop? Beberapa, jadi 50% seperti itu, ya. Jadi ada yang memang terkenal seperti Justin Bieber dan orang-orang lain yang pernah dipakai dia. Nah, mungkin itu mereka juga sedikit untuk takut-takut untuk bicara, ya. Tapi kenapa ya ada pengakuan dari Justin Bieber, nanti kita akan cari tahu. Jadi intinya ingat ya, Oktober 2024 aku sudah ngasih tahu kalian akan banyak sekali korban-korban PDD, terutama laki-laki yang akan memberikan yang akan speak up kenapa mereka itu mendapatkan pelecehan itu, dan kemudian mereka itu bisa menjadi mangsa PDD, ya. Mungkin dari keterangan-keterangan mereka akan sangat beragam, ya. Udah, kita tunggu aja beritanya PDD ini, karena bakalan Oktober ini akan kebuka masalah yang dia banyak sekali menggunakan orang laki-laki sebagai victimnya atau sebagai korbannya, ya. Buat kalian, maaf ya agak pilek ya, buat kalian yang di luar sana yang mendengarkan ini, barangkali kalian adalah korban dari seorang predator yang similar like PDD ini, whatever itu kalian menamakan. Mungkin kalian perlu datang ke psikolog, ya, untuk mendandani mental kalian, atau mungkin ke seorang psikiater jika memang dibutuhkan. Tapi jika kalian juga bisa langsung ke aku, atau setelah dari psikolog kalian, kalau kalian mau mencoba penyembuhan alternatif, penyembuhan energi holistik sama Madam Suki, silakan. Aku akan menyembuhkan kalian, karena orang-orang yang seperti ini pastinya mempunyai trauma yang sangat besar. Karena jika kalian nanti tidak sembuh dengan mungkin kalian ini salah satu dari korban pelecehan seksual, ya. Nah, ketika kalian ini belum sembuh,
ditakutkan kalian ini akan menjadi predator yang berikutnya, dan kalian akan menjebak orang lain seperti itu ya. Sebentar. Jadi ketika kalian mempunyai masalah dengan mental kalian atau kalian pernah dilecehkan seperti ini, kalian jangan diam aja, tapi kalian mesti mengobati diri kalian. Jangan malu ya. Yang penting adalah kalian bisa sembuh. Aduh, pilek. Oke, gitu aja. Tapi sebelum melakukan pengobatan di program pakai cahaya itu, kalian mesti reading tarot dulu ya, supaya Madam Suki tahu apa yang harus Madam Suki lakukan, atau mungkin kalian harus tahu apa yang terjadi di pikiran alam bawah sadar kalian. Untuk itu kalian bisa DM aku di Instagram Madam Suki atau di nomor 082229023699. Finally, begitu aja. Say love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye.